Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips menentukan harga jual pada makanan. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan untuk saya memperkenalkan diri. Saya Anindya Sulistiawati dengan NIM 20190172215, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Dewantara Muda Mengabdi Bagimu Negeri dengan dosen pendamping lapangan Agus Dwi Cahya SPD MM, lokasi Pedukuhan 4, Panjatan, Kulon Progo, Padepokan 10. Tujuan dan sasaran video. Video ini bertujuan untuk yang pertama, memaksimalkan laba, 2. ROI atau Return of Investment, ketiga, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dengan sasaran masyarakat umum. Lalu, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam menentukan harga jual? Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini sering sekali dilalaikan oleh pengusaha-pengusaha kecil karena mereka menganggap bahwa tenaga mereka sendiri tidak perlu untuk diperhitungkan. Yang kedua, biaya operasional. Biaya operasional ini seperti parkir, bahan bakar untuk semisal COD dan sebagainya. Yang ketiga, resiko. Resiko juga sering sekali tidak diperhitungkan. Padahal setiap produk pasti akan ada resiko yang harus dialami. Yang keempat, keuntungan. Keuntungan perlu diperhitungkan sehingga keuntungan tidak asal-asalan memberi laba sekian-sekian agar kelangsungan hidup perusahaan dapat berjalan lebih lancar dan lebih baik lagi. Yang kelima, marketing. Marketing di sini seperti saat kita menggunakan iklan di sosmed, maka kita perlu kuota atau dengan kita menyebar brosur atau kita harus face to face. Lanjut, presentase perhitungan. Presentasi perhitungan untuk tenaga kerja yaitu 15% hingga 25%. Yang kedua, biaya operasional 10% hingga 20%. Yang ketiga, risiko sebesar 10%. Yang keempat, keuntungan 30% hingga 50%. Yang kelima, marketing 10% hingga 50%. Lalu presentasi tersebut nanti dikalikan dengan total bahan baku yang kita perlukan dalam membuat suatu produk. Contoh perhitungan. Contoh perhitungan yang saya lakukan ini adalah dengan contoh produk yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu pisang karamel. Perkiraan bahan baku. Yang pertama, pisang 2 buah 3.000, kulit lumpia 6.750, coklat bubuk 1.000, gula 2.000, air 200, pasta coklat 500, terigu 200, standing pouch plus stiker 3.520, minyak dan gas 2.000, sehingga total bahan baku yang digunakan dalam produk ini adalah 19.170 rupiah. Perhitungan. Dalam tenaga kerja saya menggunakan presentasi 15% dikali total bahan baku 19.170 sehingga hasilnya 2.875,5. Biaya operasional 20% dikali 19.170 3.834. Resiko 10% dikali 19.770 sehingga hasilnya 1.917. Lalu keuntungan 50% dikali 19.170 hasilnya 9.585, dan marketing 15% dikali 19.170 sehingga menghasilkan 2.875,5. Dari perhitungan presentasi sebelumnya menghasilkan tenaga kerja 2.875,5, biaya operasional 3.834, resiko 1.917, keuntungan 9.585, marketing 2.875, sehingga totalnya yaitu Rp21.087.
Estimasi produk yang dihasilkan yaitu 5 pieces, sehingga Rp20.187 dibagi 5 adalah 4.217,4, sehingga harga per piecesnya bisa dijual dengan harga 4.000 sampai 4.500 rupiah. Kesimpulan yang didapat dari video ini adalah dengan adanya perhitungan atau penetapan harga jual akan dapat membantu kita dalam meningkatkan laba atau keuntungan penjualan, ROI, return of investment, serta mempertahankan kelangsungan hidup usaha. Maka dengan kita mengetahui hal tersebut dapat membuat usaha kita berjalan dengan lancar dan omset yang maksimal, serta dapat bersaing dengan sehat dan meraih pangsa pasar. Dan dikarenakan kita masih dalam masa pandemi, walaupun tidak terlalu ketat, tapi kita harus selalu mengingat 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.